dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya kita dalam penyertaan Tuhan, amin. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah Bapak Saudara. Karena itu mari ambil tempat kita yang baik, karena kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang minggu Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami ya Tuhan. Karena itu kami layak datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Berbagai hari kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari kami berserah penuh di hadirat, dimanapun ya Tuhan seluruh umat-Mu berada pada pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu, hadirat-Mu turun setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak dipuji disembah ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami meninggikan nama-Mu, layak dipuji disembah. Haleluya. Terima kasih. Amin. Nama-Mu yang besar, nama-Mu yang layak dipuji disembah. Haleluya. Keselamatan bagi kami.
dijagai oleh Tuhan, kami disertai oleh Tuhan. Melewati segala badai pencobaan yang terjadi hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dibernikan oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di
firman Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Amin. Haleluya. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabarnya dimanapun saudara berada? Kiranya luar biasa di dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu membaca kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Haleluya. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian juga ayat 9 sampai 10, nanti ayat 14 dan sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kebenaran ini, yaitu mengalami kemenangan hidup. Mengalami kemenangan hidup. Naaman adalah panglima tentara Raja Aram. Panglima ini selalu sukses di dalam karirnya. Dia selalu menang ketika dia berperang dengan musuh-musuhnya. Tetapi dia punya masalah yang berat, yaitu dia mengalami sakit kusta. Dan dia sudah berusaha berobat kemana-mana, namun juga
tidak mengalami kesembuhan. Kalau kita melihat dari kebenaran ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya tidak menjadi jaminan kalau sudah sukses di dalam karir, belum tentu sukses di dalam kesehatan, ataupun di dalam ekonomi, ataupun di dalam keluarga, ataupun di dalam hal bidang-bidang yang lain. Tetapi apa yang membuat Panglima ini mengalami kemenangan dalam hidupnya? Dia bisa sembuh dari penyakit kustanya. Padahal pada zaman itu ada begitu banyak orang yang mengalami sakit kusta di Israel sendiri, di Yehuda ataupun di Samaria, namun tidak satu pun yang mengalami sembuh. Tetapi Naaman yang orang asing mengalami kesembuhan. Saya bacakan di dalam Lukas pasal 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Bayangkan saudara yang kasih Tuhan, Nabi Elisa ada di Samaria, ada di tengah-tengah orang Israel, namun mereka tidak mengalami kesembuhan. Tetapi Naaman orang Syria itu yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia mengalami kesembuhan, mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Tentunya Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, di masa-masa pandemi corona ini pasti kita juga rindu mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita mari sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi poin pembelajaran di dalam hidup kita pada saat sekarang ini. Yang pertama adalah Naaman panglima besar itu mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Yang pertama, karena Tuhan menyertai di dalam hidupnya. Tuhan menyertai dalam hidupnya. Ayat 1 dikatakan bahwa Tuhanlah yang menyertai kehidupan raja, kehidupan daripada Panglima Naaman. Ayat 1, Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia dikatakan Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi Naaman adalah panglima tentara orang Aram, orang Syria tersebut. Dia mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Kenapa dia mengalami kemenangan di dalam kehidupannya? Dikatakan di dalam ayat 1 tersebut, Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Naaman. Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Panglima Naaman. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Panglima Naaman, dia tidak bisa menang di dalam peperangan dengan negara-negara yang lain. Kenapa kita berani mengatakan Tuhanlah yang memberikan kemenangan padahal dia belum mengenal Tuhan? Karena dikatakan di dalam Alkitab ayat 1 ini, Tuhan, kata Tuhan yang dipakai di sini adalah huruf besar. Berarti itu merujuk kepada Elohim atau Yahweh, Allah orang Israel. Tidak ditulis di situ huruf kecil. Kalau huruf kecil berarti Allah-Allahnya dia. Tetapi Tuhan huruf besar ditulis di sini. Tuhan itulah yang memberikan kemenangan kepada Panglima Naaman. Bagaimana Tuhan menyertai hidupnya sedangkan dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan? Dia ikut penyembahan kepada Dewa Rimon
yang disembah oleh Raja Aram yang dikawalnya. Karena Panglima Naaman adalah pengawal Raja Aram, dan dia selalu dibawa oleh Raja Aram tersebut untuk menyembah Dewa Rimon. Kalau begitu saudara kasih Tuhan, bisa juga kita bertanya, oh dia menyembah Baal kok, dia menyembah berhala kok, tetapi kenapa di Alkitab bahwa Tuhan Allah lah yang memberikan kemenangan? Betul, ya betul bahwa Tuhan Allah lah yang menyertai Panglima Naaman ini, sehingga dia mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Tuhan Allah yang hidup, yang disembah orang Israel lah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupannya. Hanya persoalannya pada waktu itu, Panglima Naaman belum mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan sudah mengenal Panglima Naaman, tetapi Panglima Naaman belum mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan menyertai peperangan daripada Panglima Naaman, tetapi Panglima Naaman tidak menyadari kalau Tuhanlah yang menyertai dia. Kenapa Panglima Naaman tidak menyadari kalau Tuhanlah yang menyertai di dalam kehidupannya? Karena selama ini dia selalu ikut penyembahan kepada Dewa Rimon, yaitu dewa yang disembah oleh Raja Aram tersebut. Penyembahan kepada berhala itulah yang membuat terselubung mata daripada Panglima Naaman, sehingga dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, seringkali kita tidak bisa melihat terang ajaibnya Tuhan, karena ada yang menyelubungi mata kita, ada yang menyelubungi hati kita. Apakah itu kepahitan, apakah itu kebencian, apakah itu karena dosa, apakah itu karena kita kurang percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Padahal Tuhan menyertai Panglima Naaman. Di ayat 1, Tuhanlah yang memberikan dia kemenangan, bukan Tuhan yang kecil, Tuhan yang huruf besar semuanya. Berarti itu adalah Elohim ataupun Yahweh. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, tapi dia tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada yang menyelubungi matanya. Nabi Yesaya terhalang pengenalannya akan Tuhan karena dihalangi Raja Uzia. Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Pada zaman Raja Uzia, dia menghalangi umat-umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Siapa yang menyembah kepada Tuhan Allah, dia halangin, bahkan dia ancam, bahkan dia bunuh, sehingga pengenalan banyak orang kepada Tuhan Allah yang hidup itu menjadi terhalang karena Raja Uzia pada zaman itu. Ketika Raja Uzia mati, langsung Nabi Yesaya melihat tahta kemuliaan daripada Tuhan. Karena penghalang daripada Nabi Yesaya tidak ada lagi, sehingga dia melihat kemuliaan daripada Tuhan. Naaman diberkati karena Tuhan Israel
hanya dia belum mengenal dia secara pribadi. Seperti Potifar diberkati oleh Tuhan karena Yusuf ada di rumahnya. Potifar diberkati oleh Tuhan Allah karena Yusuf ada di dalam rumahnya. Kejadian 39 ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Jadi kalau Naaman ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, karena ada seorang putri orang Israel yang ada di rumah Naaman. Dan seorang putri itulah nanti yang memberitahukan kepada Naaman kalau di Samaria ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan Naaman. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat juga kenapa juga Panglima disertai Tuhan dalam hidupnya, karena ada gadis kecil Israel yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Allah Israel ada di dalam rumah Naaman. Sama seperti Yusuf di rumah Potifar. Potifar diberkati oleh Tuhan. Sama seperti Yakub berada di dalam rumah Laban. Akhirnya Laban pun diberkati oleh Tuhan. Ternak-ternak Laban semakin bertambah-tambah karena Yakub ada bersama-sama dengan Laban di dalam rumahnya. Begitu luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Mestinya kita percaya juga, di mana saja pun kita berada bekerja, kalau kita sungguh-sungguh, pasti itu bisa membawa dampak yang luar biasa di tengah-tengah pekerjaan kita, karena sudah ada contoh di dalam Alkitab. Kenapa juga Tuhan membuat seperti itu? Tuhan mengadakan penyertaannya, pemberkatannya di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, supaya mereka semakin dekat kepada Tuhan. Lewat berkat dan mukjizat dan kuasa yang diadakan Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, lewat itulah mereka semakin mengenal Tuhan, dan suatu saat nanti mereka percaya kepada Tuhan. Setiap perbuatan Tuhan di dalam orang yang percaya dan orang yang belum percaya, yang belum melihat terang kemuliaan Tuhan, karena Tuhan mengasihi dia dan Tuhan juga mau menyelamatkan dia, bahkan Tuhan mau memakai orang tersebut. Jadi Naaman mengalami kemenangan karena Tuhan mengasihi dia. Yang kedua adalah karena dia datang kepada Tuhan. Naaman datang kepada Tuhan. Dari mana Naaman bisa datang kepada Tuhan? Karena melalui pemberitaan tentang Tuhan Israel, pemberitaan anak kecil, anak gadis yang ada di dalam rumahnya. Sekiranya anak gadis kecil ini tidak ada di rumah Naaman, sudah pasti dia datang untuk diobati oleh dukun-dukun. Dia datang menyembah kepada dewa-dewa yang lain, berhala yang lain. Tetapi puji Tuhan, lewat melalui anak kecil ini, perempuan kecil ini, sehingga Naaman bisa diperkenalkan kepada Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan Allah yang benar. Kedatangan Panglima Naaman ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dia datang dengan rendah hati. Dia adalah panglima yang berhasil. Bisa saja dia menyombongkan dirinya, tetapi dia datang kepada Nabi Elisa di Samaria dengan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun Elisa tidak menerimanya, persembahannya sangat luar biasa. Bisa saja sebenarnya Panglima Naaman ini karena prajuritnya banyak dan dia
dia selalu mengalami kemenangan di dalam hidupnya, bisa aja juga dia memakai kekerasan kepada Nabi Elisa. Bukankah Samaria itu atau orang Israel itu adalah musuh mereka? Tetapi sekalipun Naaman ini adalah panglima tentara yang sangat berhasil, yang sangat dikasihi oleh Raja Aram, yang didukung oleh Raja Aram, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dia datang dengan ketulusan hati, dengan berbesar hati. Dia membawa persembahannya 10 talenta perak. 10 talenta perak itu kalau dijumlahkan dengan kilogram kita, yaitu 340 kilogram perak. Tinggal kita hitungkan berapa harga perak sekarang. Kemudian dia membawa korban persembahan juga 6.000 sikal emas. 6.000 sikal emas kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia itu sama dengan 68,4 kilogram emas. Hitung saja berapa miliar persembahannya, saudara kasih Tuhan. 68,4 kilogram emas yang dipersembahkan oleh Panglima Naaman ini kepada orang Israel karena dia mau sembuh dan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dia datang dengan rendah hati. Dia datang dengan rasa haus dan hormat kepada orang Israel tersebut. Dia hormat kepada Nabi Elisa. Dia hormat terhadap Raja Israel. Itulah yang membuat dia diberkati. Itulah yang membuat dia tidak ditolak oleh Elisa untuk berfirman kepadanya untuk menyembuhkan dia. Dia punya hati yang baik, ya, sehingga karirnya pun menanjak. Dia punya moral yang baik. Bisa saja pada zaman itu kan belum ada perlindungan terhadap anak gadis atau anak perempuan. Bisa saja dia bisa melakukan apa saja kepada budaknya itu. Tetapi di sini kita melihat di dalam Alkitab, dia tidak memperlakukan yang tidak baik kepada perempuan itu. Kalau dia memperlakukan yang tidak baik kepada gadis Israel yang ada di rumahnya itu, tidak mungkin gadis Israel itu memberitahukan bahwa di Samaria ada nabi yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi karena dia berlaku baik, dia sopan, dia mengasihi anak gadis tersebut, sehingga anak gadis tersebut juga memberitahukan bahwa di Samaria ada seorang nabi, Elisa, yang dapat menyembuhkan dia. Dia mengalami kemenangan karena Tuhan yang menyertai dia. Dia mengalami kemenangan karena dia datang kepada Tuhan. Dia mengalami kemenangan yang ketiga, dia taat kepada firman Tuhan yang disampaikan Nabi Elisa. Dia taat kepada firman Tuhan yang disampaikan Elisa. Walaupun dia sempat gusar hatinya, tetapi Naaman tetap taat kepada firman yang disampaikan Nabi Elisa. Dia mengatakan, apakah tidak ada di Israel ini sungai yang lebih baik? Kenapa saya harus mandi di sungai Yordan yang kurang bagus airnya? Bukankah banyak sungai-sungai yang lain? Itu keluh kesah daripada Naaman. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, kalau memang karena dia dikasihi oleh Tuhan, sehingga rombongannya, orang-orang yang membantu dia, orang-orang yang menemani dia, pengawal-pengawal daripada Panglima Naaman ini, dia ngomong kepada Panglima Naaman, komandan,
Atau dikatakan dalam Alkitab, Bapak, kenapa engkau tidak mentaati saja firman yang disampaikan oleh Nabi Elisa? Bukankah engkau akan mentaati sekiranya Nabi Elisa menyuruh Bapak untuk melakukan hal yang berat? Bukankah Bapak akan melakukannya? Tetapi apalagi hanya membenamkan 7 kali saja. Bapak mandi membenamkan diri 7 kali saja di sungai Yordan itu, sehingga dia pun turun ke dalam sungai Yordan itu, dan dia membenamkan dirinya 7 kali berulang-ulang. Dia benamkan waktu 1 kali belum, 2 kali belum, 3 kali belum, sampai 5 kali belum. Bisa saja dia mungkin marah kepada Elisa karena sudah 5 kali belum ada tanda-tanda. Mungkin bisa saja juga berpikir sedikit demi sedikit, dibenamkan 1 kali mungkin sembuh sedikit, dibenamkan 3 kali lebih sembuh, dibenamkan 5 kali lebih sembuh, kan seperti itu. Mungkin pikirannya dia seperti itu. Dibenamkan juga belum ada tanda-tanda. Ke-6 kali dia menenggelamkan diri di dalam sungai Yordan itu, belum ada juga tanda-tandanya. Tetapi dia tetap taat kepada firman Tuhan. Dia tetap mempercayai kebenaran firman Tuhan. Dan ketika dia mencelupkan dirinya yang ke-7 kali ke dalam sungai Yordan tersebut, ketika dia keluar dari air tersebut, dia lihat tangannya berubah, dia lihat kulitnya berubah, yang tadinya penuh dengan kusta, tetapi sekarang tidak lagi ada kusta sedikit pun di dalam tubuhnya. Sehingga dia datang lagi kepada Elisa untuk mengucapkan terima kasih, untuk memuliakan Tuhan. Kita melihat, saudara yang kasih Tuhan, kemenangan yang luar biasa yang dialami Naaman. Demikian juga gadis kecil, tetapi ada kegagalan Gehazi di situ, orang dekat daripada Elisa. Apa yang terjadi? Kemenangan yang dialami oleh Panglima Naaman ini, saudara yang kasih Tuhan, yang luar biasanya, dia bukan hanya mengalami kesembuhan, tetapi dia komitmen untuk percaya dan beribadah kepada Tuhan Allah orang Israel. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 17 sampai 18, dia berkata, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagan. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah yang lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dan perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Nah, komitmennya dia daripada setelah dia mengalami kesembuhan, dia tidak mau lagi menyembah kepada Dewa Rimon. Dia mau menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi masalahnya, dia adalah pengawal raja, sehingga dia mengatakan kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa, berdoalah kepada saya, karena saya adalah pengawal raja, maka saya dengan terpaksa harus ikut ke kuil mereka. Tetapi walaupun aku ikut ke kuil mereka, biarlah aku tidak lagi menyembah kepada dewa-dewa mereka. Luar biasa, inilah kemenangan yang dialami oleh Naaman. Dia yang tadinya sakit kusta tidak bisa disembuhkan pada zaman itu, tetapi dia mengalami kesembuhan. Bahkan juga dia mengenal
Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan mengasihi dia, karena gadis itu juga yang memperkenalkan dia kepada Tuhan. Tetapi sangat tragis kehidupan Gehazi, di mana Gehazi, saudaraku yang kasih Tuhan, dia ketika Nabi Elisa tuannya itu tidak mau menerima hadiah yang dibawa oleh Panglima Naaman, Gehazi, tangan kanan daripada Nabi Elisa, datang kepada Naaman dengan berbohong. Ada tamu daripada Nabi Elisa 2 orang, kiranya engkau memberikan hadiah itu kepada 2 orang Nabi tersebut. Dia berbohong, saudara yang kasih Tuhan. Dan akibat daripada Gehazi ini berbohong kepada Naaman, berbohong juga kepada Elisa, sehingga Gehazi ini, kusta yang dialami oleh Naaman menjadi pindah di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa Naaman mengalami kemenangan, mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Seorang gadis kecil, sekalipun dia dijadikan sebagai budak di rumah daripada Naaman, namun dia berhasil. Akibat daripada dia juga membuat Naaman percaya kepada Tuhan. Tentunya gadis kecil ini bisa juga dia diangkat menjadi anak angkatnya, bisa juga dia menjadi menantunya, bisa juga dia mendapatkan warisan daripada Naaman ini. Tetapi tragis, saudaraku yang kasih Tuhan, Gehazi setiap hari dia melihat Tuhan, setiap hari dia bersama dengan Elisa. Elisa membuat banyak mukjizat, tetapi karena hatinya dikuasai oleh Mamon, sehingga tidak mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Padahal setiap hari dia bersama dengan Elisa. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, karena ada yang mendoakan, ada yang menuntun, sehingga juga dia menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, biarlah saudaraku yang dikasih Tuhan, sidang jemaat di mana saja pun saudara berada, kita rindu sama-sama di masa-masa virus corona ini, kita juga bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita haus akan Tuhan, kalau kita rindu akan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan, siapa yang mencari Tuhan, pasti kita akan bertemu dengan Dia. Siapa yang haus akan Tuhan, pasti dipuaskan oleh Tuhan. Siapa yang berdoa, yang meminta kepada Tuhan, pasti diberikan Tuhan. Tuhan menjawab daripada doa-doanya. Mari saudara yang kasih Tuhan, semua para pelayan Tuhan, untuk kita sama-sama sebelum kita berdoa, kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian Roh-Mu yang hidup penuhi di dalam hati kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu
kasih kami sudah merenungkan kebenaran Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman ini merema dan menjadi iman di dalam setiap pendengar, dalam setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa kepadamu, di mana saja pun mereka berada, Tuhanlah yang senantiasa menyertai, firman-Mu lah yang senantiasa mengembalakan di dalam hati mereka. Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin mereka. Malaikat-malaikat-Mu yang senantiasa berjaga-jaga atas kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan di dalam menghadapi situasi apapun yang mereka alami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Bapa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa kami, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang menghembuskan virus corona ini dari tengah-tengah bangsa kami, dari berbagai negara ya Tuhan. Dan setiap pasien yang dirawat, biarlah Tuhan Engkau memberkati, supaya ada percepatan kesembuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah segenap rakyat Tuhan saling menjaga diri, supaya tidak tertular dari virus corona ini ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, mulai dari presiden dan jajarannya yang menangani virus corona ini Tuhan. Engkau bercampur tangan. Berkati juga ketahanan ekonomi bangsa kami, demikian juga ekonomi masyarakat ataupun jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa bercampur tangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami mau berdoa dan sebentar lagi berpisah. Biarlah Tuhan Engkau menghadapkan wajah-Mu dan mencurahkan berkat-Mu bagi sidang jemaat-Mu. Sidang jemaat di mana saja pun saudara berada, mari saudara angkat tangannya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan damai sejahtera daripada Roh Kudus senantiasa menyertai dan memimpin kita sampai Dia datang menjemput kita pada hari Maranatha. Tuhan Allah pasti senantiasa menyertai dan memberkati kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, turun berkat-berkat surga. Demikian juga jasmani, materi, jiwani Engkau limpahkan kepada kami semuanya. Haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus